سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، والصلاه والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه الى يوم الدين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصول وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن لا ينسوه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل: يكره شديد السخونة وشديد البرودة والمشمس في جهات حارة في إناء منطبق في بدن دون ثوب وتزول بالتبريد. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah air, di mana kemarin disebutkan air kalau sedikit itu jikalau kemasukan najis, bukan najis, kemasukan sesuatu yang suci, kemasukan atau kecampuran sesuatu yang suci, misalnya sabun, kemudian berubah itu rasa air, berubah itu warna air, atau berubah itu aroma daripada air, maka air itu tidak lagi disebut dengan air mutlak, tidak lagi disebut dengan air yang dapat mensucikan. Misal air kecampuran dengan kopi. Nah, ini kan jadi kopi hitam dia. Tercabut nama air menjadi apa? Menjadi kopi. Tapi sebelum kecampuran bukaan kopi dia air. Tapi karena kemasukan bukaan kopi dia jadi kopi. Orang nyebutnya kopi. Nah, kalau sudah jadi kopi ini tetap suci, sucinya tetap suci, tapi tidak mensucikan. Paham ya? Tidak mensucikan. Nah, kalau air yang boleh digunakan untuk bersuci, untuk berwudu misalnya, maka harus air yang suci dan mensucikan. Nah, kemarin disebutkan jikalau air itu kemasukan sesuatu yang dapat bercampur dengan air, sekalipun sesuatu tersebut adalah benda yang suci, jikalau mencabut nama air maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Nah, ini sedikit diulang agar ibu-ibu juga dapat mengikuti. Nah, ini biasanya biasanya itu di kamar mandi kita ada sabun jatuh masuk bak mandi, air berubah menjadi warna keruh kena kemasukan sabun. Nah, kalau air tadi berubah warnanya, maka tidak boleh lagi digunakan untuk berwudu. Nggak boleh buat berwudu, nggak boleh buat menghilangkan najis, nggak bisa. Kenapa? Karena ini air sabun, bukan air yang suci mensucikan. Nah, ini mungkin ibu-ibu perlu untuk memperhatikan. Apabila mungkin cuci baju atau orang-orang misalnya, nah itu kalau airnya sudah berubah warnanya, keruh misalnya karena sabun, tidak bisa digunakan untuk mensucikan baju. Paham ya? Nah, itu pembahasan yang kemarin. Sekarang kita masuk dalam masalah faslun yukrahu shadidus suhunah. Pembahasan di malam hari ini yaitu disebutkan di sini dimakruhkan kita menggunakan air yang mana dipanaskan dengan pemanas misalnya kalau bukan water heater atau water heater, pemanas air. Nah, air kalau keluar itu jadinya terlalu panas. Nah, kalau terlalu panas, itu makruh dipakai untuk bersuci. Atau mungkin ibu-ibu masak air ngakal, itu misalnya makruh. Kenapa? Karena berbahaya, membahayakan diri kita. Begitu juga wasyadidul burudah. Sebagaimana kalau sangat panas itu makruh, maka menggunakan air yang sangat dingin juga makruh. Nah, misalnya ibu mobil dari freezer, elok air kayak wudu misalnya. Nah, itu makruh karena berbahaya untuk saraf, nanti bisa lebih. Nah, itu makruh, bang ya. Terlalu panas itu makruh, terlalu dingin juga makruh.
Terus disebutkan di sini wal musyammasu fi jihadil haram. Nah, kemudian ada juga yang makruh, yaitu air yang menjadi panas karena sebab sinar matahari. Nah, karena sinar matahari, misalnya saking panasnya, nah itu air yang ada di pipa menjadi sangat panas gara-gara terik matahari, misalnya di siang hari. Nah, itu juga makruh. Tapi apakah di Indonesia juga termasuk? Disebutkan di sini fi jihadin haram, di daerah yang sangat panas. Nah, para ulama menyatakan daerah yang sangat panas ini adalah Timur Tengah dan nah, kalau misal di Saudi pas musim panas sampai kan kita lihat kemarin lampu merah itu sampai leleh saking panasnya. Nah itu air kalau sudah kena sinar matahari itu menjadi sangat panas. Dan itu dimakruhkan. Kenapa kok dimakruhkan? Karena kalau dibiarkan itu air keluar seperti karat. Seperti apa karat keturunan? Nayeng, itu kan bernayeng. Nah itu menjadi makruh. Kenapa? Karena berbahaya kalau dipakai untuk berwudu. Nah, tapi kalau di Indonesia tidak, itu nikmatnya hidup di Indonesia. Sekalipun panas dengan apa, airnya pun tidak masalah digunakan untuk berwudu, tidak makruh. Karena yang dimaksud sangat panas kalau di Timur Tengah sana. Karena memang matahari di sana luar biasa, sangat terlihat panasnya. Nah, makanya di sana itu tidak ada pipa pakai plastik, sudah nggak ada. Pipanya besi. Jadi kalau pipa plastik kering panas leleh. Makanya di sana pipanya besi. Nah, karena pipanya besi, kering panas, jeng panas, ya. Karena kena pipanya besi tadi, akhirnya itu air yang kepanasan keluar seperti nayeng tadi itu, ya. Nah, namanya makruh. Makruh kalau di sana. Ini yang mutawena. Fi badanin duna saub, tapi disebutkan makruhnya itu kalau dipakai di badan kita. Duna saub, bukan di baju. Kalau di baju walaupun panas kan apa tidak ada masalah. Tapi kalau di badan baru makruh. Kalau di badan berarti misal wudu atau mandi, itu makruh. Kenapa? Karena berbahaya untuk kulit kita. Nah, itu sangat dimakruhkan di sini. Kemudian kemakruhan tadi, baik air yang panas atau air yang kena matahari disebutkan di sini. Watazulu bitabrid, kemakruhan tadi hilang kalau didinginkan. Namun air saya panas, saya pecelok kader, nah itu maka kemakruhan hilang. Sekalipun kita pakai tidak makruh lagi. Nah ini biasanya kalau pengalaman kami, ini biasanya santri-santri kalau sudah musim panas di sana itu, kalau sudah musim panas mandi kan tak bisa mandi, jadi air panas. Maka aku bego, kopi jadi sangat panas, kalian enak. Jadi kalau mau mandi, santri itu biasanya taruh bak timbal gitu, diisi air panas, kemudian sabut aja. Padahal jadi oleh saja baru ekor. Nah, ini kamu untuk bercelok. Nah, karena kalau langsung dipakai sangat panas. Jadi bercelok aja, sabut aja. Jadi motor bercelok baru yang itu. Nah, ini kan biasanya membuat santri saya masyarakat orang lain saya bercelok yang untuk tanya. Jadi begitu itu satu contoh bahwasanya di sana itu sangat panas. Kalau sudah musim panas sangat panas. Jadi mau mandi pun harus mendinginkan air. Nah, di sini disebutkan kalau sudah didinginkan, walaupun yang tadinya panas tidak makruh lagi, itu digunakan untuk berwudu. Paslon, lanjut ya. Paslon pembahasan berikutnya. La tasihhu taharatu bil ma'il musta'mal al-ghalili fi rafi hadatsin wala izalati najas. Disebutkan pasal pembahasan berikutnya, tidak sah bagi kita bersuci dengan air yang mustakmal. Nah, air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk bersuci. Tapi beliau menyebutkan al-ghalil, kalau sedikit. Nah, misal ini saya berwudu, air bekas wudu saya netes, saya tempati di gelas ini misalnya. Nah, ini namanya air mustakmal. Nah, air mustakmal ini disebutkan la tasihhu taharatu bil ma'il mustakmal. Tidak sah kalau kita gunakan untuk berwudu. Nah, ini mungkin pertanyaannya siapa kemarin? Minggu lalu ada yang bertanya ini. Nah, Ustaz Puklas. Nah, daftar. Kemarin bertanya seperti ini. Nah, ini disebutkan tidak sah kalau kita bersuci dengan air yang mustakmal al-ghalil fi rafi hadas wala izalatin najas. Untuk kita berwudu, untuk mandi ataupun untuk menghilangkan najis tidak bisa. Kalau air mustakmal. Nah, tapi disebutkan nanti akan disebutkan mustakmal ini adalah bekas basuhan wajib ya.
bukan yang sunnah, basuhan wajib. Misal kita wudhu kan wajib basuh muka, wajib kan? Kita basuh muka. Basuhan pertama itu wajib, basuhan kedua, ketiga itu sunnah. Nah, yang menetes dari basuhan pertama ini mustakmal dari basuhan wajib, mustakmal yang wajib. Nah ini tidak boleh dipakai. Nah adapun yang menetes dari basuhan kedua atau basuhan ketiga, artinya menetes dari basuhan yang sunnah, nah itu tidak ada masalah walaupun dipakai. Paham ya? Nah itu maksud mustakmal. Di sini faidah al-khalal mutawaddi. Sang pengarang kita memberi contoh, jikalau orang yang berwudu al-khalal mutawaddi yadahu fil ma, memasukkan tangannya ke dalam air. Fil ma'il ghalil, airnya sedikit. Nah, ingat kalau disebut sedikit berarti agol min kulate, kurang dari 2 kula. Kurang dari 2 kula. 2 kula kalau hitungan kita kurang lebih 217 liter. 217 liter. Kalau airnya kurang dari 217 liter disebut air itu sedikit. Nah, kalau ada orang masukkan tangannya ke air yang sedikit tadi, ba'da ghusli wajhihi, setelah membasuh wajahnya. Ghairana wal ikhtiraf sama mustakmal, maka air akan menjadi mustakmal. Air akan menjadi mustakmal. Nah, ini maksud begini contoh. Kita wudhu, saya usap di wajah saya, pakai tangan saya. Nah, selesai saya usap, ini kan ada basah bekas dari wajah saya. Basah ini kalau saya masukkan misalnya timba atau apa cangkir, ember, kita masukkan tangan ini, maka air yang ada di timba mustakmal. Kenapa? Karena ini, karena tangan kita masuk di sini. Tapi sebetulnya kalau tidak ada niat menjadikan tangan kita sebagai gayungnya. Nah jadi ini ilmu. Kalau kita misal wudhu di timba, kemudian pakai tangan kita mengusapnya, pastinya pakai tangan kita usap. Ini kalau kita masukkan lagi tangan kita ke timba, ini jadi mustakmal. Solusinya bagaimana? Solusinya kita niat tangan kita ini kita jadikan gayung, kita jadikan canting, niat untuk jadi canting. Nah kalau niat jadi canting maka tidak mustakmal, tidak masalah, paham ya? Tapi kalau tidak niat seperti itu, air menjadi mustakmal semua. Air jadi mustakmal. Nah ini dalam masalah ini Habib Abdullah bin Abdul Haddad tadi disebutkan bagaimana Habib Abdullah Haddad keilmuannya luar biasa, sampai disebutkan kalau seandainya ada nabi lagi yang layak Habib Abdullah Haddad saking pintarnya. Nah itu Habib Abdullah Haddad walaupun keilmuannya sebesar itu, sehebat itu, beliau mengatakan dalam masalah air sedikit, kalau masalah tangan jadi mustakmal, beliau condong kepada pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan air sekalipun sedikit tidak ada mustakmal, walaupun kita masukkan lagi, kita pakai lagi. Menurut Imam Malik tidak ada mustakmal. Tapi karena kita ikut Imam Syafi'i, maka kita katakan mustakmal. Itu Habib Abdullah Haddad condong kepada pendapat beliau. Tapi Habib Abdullah Haddad mengatakan laulan adab ma'asalah, kalau bukan karena jaga adab kepada pendahulu kami, yaitu kepada Imam Syafi'i, lakultu filmiyah lakultu matahari filmiyah atau mahalaman. Jadi beliau mengatakan maka aku akan ikut pendapat Imam Malik dalam masalah air. Maksudnya masalahnya yang kita bahas ini. Jadi karena adab, karena sopan santun, karena etika kepada pendahulunya, beliau mengatakan aku tetap ikut pandangan Imam Syafi'i, ikut pendapat Imam Syafi'i. Ini ini ucapan Habib Abdullah Haddad. Nah, beda dengan orang sekarang, kita tuh mau setahun 2 tahun, Imam Syafi'i ini kritik Imam Syafi'i, jangan mau Imam Malik lebih saya. Itu kan bedanya kita dengan Habib Abdullah Haddad. Kadang-kadang orang mengatakan Imam Ghazali ini ilmu hadisnya lemah. Imam Ghazali ini yang diamalkan hadis-hadis dhaif. Setelah Imam Ghazali dikritik. Tapi Habib Abdullah Haddad yang mana dikatakan oleh Habib Muhammad bin Al-Habsyin, muridnya, beliau mengatakan Habib Abdullah Haddad ini kalau seandainya mau bikin mazhab sendiri, maka ilmunya sudah mumpuni. Seandainya mau bikin mazhab sendiri, bisa Habib Abdullah Haddad. Tapi tidak, tetap adab kepada pendahulunya, kepada leluhurnya, yaitu kepada ulama-ulama sebelumnya. Tetap adab. Nah, ini yang harus kita contoh. Jadi masalah lama tetap kita ikut pandangan Imam Syafi'i. Jadi jangan gampang-gampang ikut mazhab lain. Karena orang sekarang kadang yang dilihat mazhab di luar Imam Syafi'i. Bahaya, saya sering mencontohkan, kalau kita ikut mazhab Syafi'i, itu ibaratnya kita itu beli tiket atau beli karcis bis akas. Kalau kita beli karcis bis akas, jangan naik bis laju.
Paham ya? Kalau kita belinya kaget, base up, cek nomor laju, penolong, diusir. Paham ya? Kita akan diusir. Tapi ada kalanya kita diperbolehkan menggunakan mazhab di luar Imam Syafi'i kalau darurat. Kalau darurat. Berarti kalau kita contohkan base tadi, kita naik base akad. Ada kalanya base akad ini mogok. Nah, kalau mogok darurat kita oper. Nah, oper bisa saja ke base laju atau base yang lainnya. Itu perumpamaan dalam masalah mazhab. Jadi jangan gampang-gampang ikut mazhab yang lain. Kalau Anda mengikuti Imam Syafi'i, ikut Syafi'i, ikut Imam Syafi'i. Paham ya? Jadi jangan dibikin gampang. Gak boleh sembarangan kita taklid. Nah ini masalah mustakmal. Jadi saya ulang lagi, air mustakmal bekas dari wajah yang keluar, yang netes atau yang ada di tangan kita. Kalau kita masuk ke dalam timba, kalau timba itu sedikit airnya akan menjadi mustakmal. Paham ya? Kemudian kita lanjut. Wal musta'malu fi masnun kalau satisani wa salisa tasihhu taharatu bihi. Adapun musta'mal daripada basuhan sunnah ini sudah kita bahas tadi. Adapun musta'mal dari basuhan sunnah seperti basuhan kedua ataupun ketiga, maka tasihhu taharatu bihi. Tidak ada masalah bersuci dengan air tersebut. Maksudnya kalau tetesan dari basuhan kedua, tetesan dari basuhan ketiga tidak ada masalah. Paham ya? Tapi musta'mal paham ya? Nah itu adalah masalah musta'mal. Jadi kalau nanti misal ada yang kurang paham atau apa, boleh ditanyakan setelah ditutup kajian ini. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah taghsilu kulla hawbah واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع واسأل وجودا لنا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول عظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه جاد قاس الصحب والحمد لله بالبدء والثناء والدعوانا الحمد لله رب العالمين.